Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik semua. Baiklah, siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah jika hadir semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sebelum kita awali hari ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali belajar hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran baru atau materi yang baru, alangkah baiknya kita mengulangi pelajaran yang telah berlalu minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa itu sujud syahwi, apa itu sujud syukur, dan apa itu sujud tilawah? Yang ingat silakan angkat tangannya ya anak-anak. Jika tidak ada yang ingat, ibu akan mengulang materi yang minggu lalu. Sujud syahwi adalah sujud di mana kita lupa melakukan sujud, i'tidal, atau lupa salah satu rukun sholat tersebut. Sedangkan sujud tilawah adalah di mana kita sedang membaca Al-Quran dan menemukan di dalam Al-Quran tersebut tanda sajadah, dan di situ kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Yang ketiga yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah di mana kita mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur tersebut. Dan untuk materi kita hari ini adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada Umayyah. Di sini siapa yang pernah dengar tentang Umayyah? Sebelum kita memulai materi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana anak-anak bisa mengerti tentang Umayyah di Damaskus, Umayyah di Andalusia, dan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Dan untuk motivasi hari ini adalah kita harus tahu sejarah-sejarah di Umayyah tersebut agar kita mengetahui sejarah apa saja yang dalam Islam ini terjadi. Baiklah, siapa yang di sini pernah mendengar tentang Umayyah di Damaskus, Umayyah di Andalusia, dan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut? Jika ada yang tahu, silakan angkat tangannya ya anak-anak. Jangan takut untuk salah menjawab. Di sini ketika kalian mencoba menjawab, ibu tidak akan menyalahkan, akan tetapi ibu akan membenarkan atau meluruskan ketika ada yang kurang atau ada yang salah. Ayo anak-anak, silakan yang ingin menjawab angkat tangannya. Jika tidak ada, ibu akan menjelaskan materi hari ini. Mohon didengarkan, diperhatikan, jangan ada yang main di belakang ya ketika ibu menjelaskan materi hari ini. Di sini ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu Daulah Umayyah Damaskus. Daulah Umayyah Damaskus ini berdiri selama 90 tahun, sekitar 40 sampai 130 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya pun punya nama, yaitu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, dan Damaskus saat ini menjadi ibu kota negara Suriah. Dan selanjutnya ibu akan menjelaskan secara rinci dan secara detail pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Apa itu Bani Umayyah? Bani Umayyah merupakan kekhalifahan umat Islam setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin yang disaudarakan pada nama kakek dari Muawiyah, yaitu Umayyah. Terdapat dua masa pemerintahan, yaitu 1. Umayyah di Damaskus dan Umayyah di Andalusia. Umayyah di Damaskus didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan 660 Masehi
Kemudian menjadi khalifah pertama di Bani Umayyah. Pada khalifah Bani Umayyah di Damaskus sebagai berikut: A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Yazid bin Muawiyah, C. Muawiyah bin Yazid, D. Marwan bin Hakam, E. Abdul Malik bin Marwan, F. Al-Walid bin Abdul Malik, G. Sulaiman bin Abdul Malik, H. Umar bin Abdul Aziz, I. Yazid bin Abdul Malik, J. Hisham bin Abdul Malik, K. Walid bin Yazid, L. Yazid bin Walid, M. Ibrahim bin Al-Walid, dan N. Marwan bin Muhammad. Kedua, Umayyah di Andalusia didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil 756 Masehi. Kemudian menjadi khalifah pertama Bani Umayyah di Andalusia. Para khalifah Bani Umayyah di Andalusia sebagai berikut: A. Abdurrahman ad-Dakhil, B. Hisham bin Abdurrahman, C. Al-Hakam bin Hisham, D. Abdurrahman al-Awsat, E. Muhammad bin Abdurrahman, F. Munzir bin Muhammad, G. Abdullah bin Muhammad, H. Abdurrahman an-Nasir, I. Hakam al-Muntasir, J. Hisham, K. Muhammad, L. Sulaiman, M. Abdurrahman, N. Abdurrahman, O. Muhammad, P. Hisham. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Ilmu kimia, B. Kedokteran, C. Sejarah, dan D. Bahasa dan sastra. Kesimpulan materi hari ini yaitu Daulah Umayyah mengalami dua periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Yang kedua yaitu pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia berdiri selama 275 tahun. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Ilmu kimia, B. Kedokteran, C. Sejarah, D. Bahasa dan sastra. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan anak-anak bertanya. Angkat tangannya ya jika ada yang belum paham. Alhamdulillah jika kalian paham semua. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk materi hari ini. Dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ketika Ibu menyampaikan materi hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu mohon ampun. Kita akhiri materi hari ini atau pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.